Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita muliakan guru kita bersama Ustaz Heri hafizallahu taala, Ustaz Angga, dan ustaz-ustaz lain yang masih muda dan berdedikasi tinggi dalam dakwah dan tarbiyatul ummah. Jazakumullahu khairan. Demikian juga ustazah-ustazah di belakang. Mereka lah orang tua buat anak-anak kita dalam pendidikan ini, yang akan mengangkat derajat mereka menjadi orang-orang mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian berderajat-derajat. Allahu Akbar. Karena keterbatasan waktu dan ilmu, sekarang pukul berapa? 9:24. 1 jam ya? 10:30. Baik. Maka kita langsung saja ke inti pembicaraan kita. Bapak dapat tema tidak? Apa pembahasan kita pada pagi ini? Bukan lama banyak atau kawan-kawan dari Jawa? Hah? Campur ya? Jadi kata saya ini kata bahasa Indonesia saja. Sebenarnya bahasa kampung itu bahasa Indonesia Raya asli. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini apa Ustaz? Mulianya tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hah? Oh. Sekarang anak-anak kita kalau mau pergi ke Pekanbaru, numpang di mobil travel, kita harus pastikan dulu tujuannya betul tidak ke Pekanbaru. Jangan-jangan nanti dibawa ke tempat lain. Itulah pentingnya tujuan. Maka untuk itu kita perlu memilih, mencari yang punya tujuan mulia. Tujuan mulia itu seperti apa, Ustaz?
Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa namanya ini, Pak? Doa sapu jagat. Saya selalu bilang ini namanya kurang, karena baru jagat dunia. Ini doa ini jagat dunia, akhirat disapunya. Allahu Akbar. Al-Hasan menyebutkan kebahagiaan di dunia didapatkan dengan ilmu dan amal, dan kebahagiaan di akhirat didapatkan dengan surga serta selamat dari neraka. Inilah tujuan mulia. Biar bahagia dunia akhirat, biar selamat kita dunia akhirat. Dan Allah Rabbul Alamin dalam surah At-Tahrim menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dan sebagian di kalangan para sahabat menafsirkan ketika menjelaskan ayat Allah ini, addibuhum wa adlimuhum. Saya ingat saya berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, didiklah anak-anakmu dengan adab, ajarkan mereka ilmu. Maka ma'ruf perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'addabu thumma ta'allamu. Tanamkan nilai adab, kemudian ajarkan ilmu. Ternyata untuk menyelamatkan anak dari siksa neraka, menyelamatkan keluarga dari siksa neraka dengan menanamkan nilai adab dan mengajarkan ilmu. Allah Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sengaja tema ini saya angkat biar kita sedikit melihat jasa pendahulu bangsa tercinta yang bernama Indonesia Raya ini. Sebab Indonesia merdeka bukan hasil jerih payah orang-orang luar, bukan hasil jerih payah orang-orang yang tidak punya pandangan akhirat, tapi hasil jerih payah para ulama dan para santri. Bahkan Pak, tapi kita tentu tidak bisa panjang lebar berbicara tentang ini. Lihatlah Pancasila. Bunyi Pancasila yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira apa itu Pak dalam bahasa agama kita? Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Pancasila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Silahkan cari di agama manapun yang unik, kata adil dan adab hanya ada dalam dinul Islam, agama Islam. Makanya kalau ada orang-orang yang benci, orang Indonesia benci ke Arab Pak, sungguh sangat tidak mengerti dengan sejarah bangsanya. Untuk itulah Bung Karno pernah sebutkan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kita juga harus punya jas mewah, jangan sekali-kali melupakan sejarah dakwah. Kalau ada orang-orang yang benci ke Arab dan bahasa Arab, banyak yang terhapus dari institusi bahkan yang penting di negara ini. Sekarang contohnya saja, MPR apa kepanjangannya? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa apa? Majelis ini bahasa Arab. Permusyawaratan, musyawarah bahasa apa? Arab. Rakyat bahasa apa? Rakyat bahasa Arab. DPR
Mungkinkah Anda benci ke orang Arab? Bahasa resmi dan institusi tinggi di negaramu adalah berasal dari bahasa Arab. Dan banyak para peneliti meneliti bahwa bahasa Indonesia, kalau dulu 80%, kalau sekarang mungkin berkurang karena terpengaruh budaya bahasa dari barat tadi. Tapi bahasa Arab telah mengakar di negeri tercinta yang bernama Indonesia Raya ini. Allahu Akbar. Dan memang dulu para ulama berdakwah ke negeri tercinta ini berbeda sejarahnya dengan ketika para pahlawan berdakwah, para pejuang berdakwah ke bumi Andalusia. Di Andalusia penaklukan terjadi dengan perang, dan Islam berjaya di sana 8 abad lamanya. Tapi sayang, sekarang Islam di bumi Andalusia tinggal puing-puing sejarah. Hanya sekedar museum, orang-orang pergi ke sana berwisata, jepret-jepret, tinggal kenangan. Tapi Indonesia Raya, terlepas dari perbedaan pendapat para pakar sejarah kapan Islam masuk ke Indonesia tercinta, tapi yang jelas itu adalah hasil dakwah para ulama, dan tidak ada sejarah pertumpahan darah Islam masuk ke negeri tercinta ini. Dulu Indonesia ini bagian dari Nusantara, Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara Arab Melayu bagian dari Nusantara. Islam masuk ke Nusantara, Islam masuk ke tanah Jawi bukan melalui perang, tapi melalui apa? Dakwah ilallah yang disebut dengan Islamisasi. Sehingga raja-raja di kerajaan yang ada di Nusantara ini tertarik dengan dakwah mereka para ulama yang datang. Dan ternyata yang ingin saya sampaikan, mereka tidak hanya berdakwah di masjid, tapi berdakwah di tatanan kehidupan masyarakat, merubah model masyarakat itu sendiri, merubah potret masyarakat itu sendiri. Inilah yang disebut dengan peradaban. Sehingga tampaklah Pak, sejarah telah membuktikan bahwa Nusantara disatukan oleh 2 hal minimal. 1, oleh al-Islam. 2, oleh bahasa. Bahasa apa asal bahasa Indonesia ini? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Di dunia ini Pak, yang huruf Arab bahasanya itu selain bahasa Urdu. Bahasa Urdu ini di India, di Pakistan, masuk Bangladesh juga ya, dan benua Hindustan sana lah. Itu banyak kitab yang dikarang di dalam bahasa Urdu. Saya pernah jumpa salah seorang syekh di Mekah, Maktab Mekah Selatan, salah seorang syekh menulis tafsir 45 jilid seingat saya, tapi sayang dalam bahasa Urdu. Dan tafsir yang telah ditulis dalam bahasa Urdu tidak kurang dari 1000 tafsir. Allahu Akbar. Dan ternyata ada bahasa, ada tulisan yang juga dengan tulisan Arab di benua lain. Allahu Akbar. Bahasa apa itu? Arab Melayu. Arab. Dan kitab yang telah ditulis oleh para ulama di alam Melayu ini tidak juga sedikit. Nah, itu luar biasa. Jadi ternyata para ulama dulu mengislamisasi melalui dunia perdagangan, bahasanya pengantarnya bahasa Melayu, kemudian melalui majalah disebarkan tulisan-tulisan Arab Jawi, Arab Melayu, sehingga akhirnya Masya Allah negeri ini banyak bahasanya terislamisasi oleh bahasa Arab. Baik, ini sedikit tentang sejarah bangsa ini. Kalau berbicara detik-detik kemerdekaan, silahkan orang-orang yang mengerti dengan sejarah
bangsa ini. Bung Karno, lihat bagaimana cara beliau beragama. Ternyata beliau banyak terpengaruh dengan pola pikir seorang ulama besar di Indonesia bernama Al Hasan. Beliau juga disebut dengan muridnya Pak Cokro Aminoto. Dan kiprah para ulama dan kiai menjelang detik-detik kemerdekaan luar biasa. 1920-an geliat-geliat organisasi Islam luar biasa. Bagaimana sejarah Muhammadiyah berdiri, bagaimana Nahdlatul Ulama berdiri, Syarikat Islam dan sejarah yang lain. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita tahu, mudah-mudahan waktu saya bisa meringkasnya. Kiai Haji Dewantara itu disebut dengan apa, Pak? Bapak pendidikan Indonesia. Pernah baca Pak buku Ki Hajar Dewantara? Saya punya 2 jilid di rumah. Tahukah kita ternyata Ki Hajar Dewantara ini pernah menyebutkan, bukan pernah, beliau berprinsip bahwa pendidikan ideal nasional tersebut adalah pondok pesantren. Dan Ki Hajar Dewantara fokus dalam dunia pendidikan ketika diingatkan oleh istrinya, bukankah Kang Mas dulu pernah berjanji untuk mengikuti langkah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Makanya sebagian para tokoh mengkritik bapak pendidikan itu siapa sebenarnya, karena lebih duluan sesungguhnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan jauh sebelum Ki Hajar Dewantara ada, bahkan sekarang Hari Pendidikan Nasional itu hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Sebelum Ki Hajar Dewantara ada lembaga pendidikan tertua di negeri ini adalah pondok pesantren. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah SWT. Bahkan tidak hanya di tanah Jawa, di alam Sumatera tidak kurang tokoh-tokoh pendidikan kita. Mulai dari yang sebagai ulama sampai ilmuwan. Mulai dari, Masya Allah, yang ulama saya Bapak, yang pahlawan. Pahlawan yang tokoh bangsa, pahlawan yang berasal dari Sumatera saya Pak. Terlalu banyak Pak, di antaranya Imam Bonjol. Itu tengok uang tukar 5.000 dulu. Sekarang masih ada uang 5.000 itu. Oh, sudahlah pakai sorban, jenggotnya panjang. Itu kan nampak pakaian seorang ulama. Sampai Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang pernah menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram. Luar biasa anak bumi pertiwi ini Pak. Jadi imam dan khatib tetap di Masjidil Haram. Luar biasa. Bahkan tidak kurang dari 100 tokoh berpengaruh di tanah Haramain Mekah, ya khususnya Mekah atau tanah Arab. Tak kurang 100 orang tokoh ulama dari Nusantara yang berkiprah di sana. Belum lagi sejarah bagaimana bangsa ini, pemuda-pemuda bangsa ini punya semangat jihad digelorakan oleh seorang ulama yang berasal dari tanah Nusantara ini bernama Syekh Abdul Somad Al-Falabani, berasal dari Palembang Pak. Maka untuk itu di antara pelajaran menurut saya yang mesti diberikan tapi diislamisasi kepada anak-anak bangsa ini, kepada anak-anak sekolah adalah sejarah tentang bangsa kita sendiri. Apabila satu negara ingin mengekalkan jajahannya di satu negara lain, maka metode yang mereka buat adalah putuskan anak bangsa itu dari kebesaran sejarah mereka. Wajar Bung Karno tadi bilang dengan tegas, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu Syekh Ahmad Khatib. Sampai siapa? Luar biasa. Pejuang-pejuang bangsa dari tanah Sumatera. Sampai Buya Muhammad Nasir, kiprah Buya Muhammad Nasir, kiprahnya Hadratus Syekh Hashim As'adi, anak beliau dan ulama-ulama lain luar biasa Pak.
Sehingga undang-undang pembukaan undang-undang dasar negara kita ini apa? Ada yang apa? Anak-anak ini apa? Ustaz ingatkan saya. Pembukaan undang-undang dasar negara ini. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segenap bangsa. Awalnya berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkat rahmat Allah, kalau tidak Allah kasih rahmat, tidak akan merdeka, serta didorong oleh keinginan yang luhur. Itu akidah Ahlus Sunnah itu, Pak. Bukan semata-mata dengan semangat jihad saja, dengan semangat melawan penjajah saja. Berkat rahmat Allah, walaupun hanya berpenerbang runcing, luar biasa. Di poin pertama ini saya ingin menyadarkan diri saya, anak-anak kami, dan mudah-mudahan tiba bagi kita semua bahwa sejak bangsa ini tidak lepas dari sejarah perjuangan umat Islam. Allahu Akbar. Itu kiprahnya para ulama. Bahkan gedenya, alhamdulillah saya saya ngambil pendidikan non formal ya tentang sejarah, bahkan sejarah politik Islam Indonesia ini. Ya. Bapak, saya ingin ingatkan, siapa yang tahu Jenderal Sudirman apa gelarnya? Jenderal Sudirman apa gelarnya? Jenderal Sudirman. Apa, Pak? Dulu Pak Ustaz. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman panglima besar. Betul ya? Tapi sayang, kita hanya kadang ingat bahwa hanya terkenal dengan nama Jenderal Sudirman, panglima besar Sudirman. Kita lupa sosok dan kepribadian Sudirman itu siapa. Beliau seharusnya Ustaz Jenderal Sudirman, karena sejak usia 20-an tahun beliau memimpin sekolah Muhammadiyah. Kepala sekolah dia, Pak. Maka wajar di setiap pekikan semangat yang beliau berikan kepada para tentara saat beliau bergerilya. Apa terakhirnya, Pak? Beliau bertakbir Allahu Akbar. Walaupun paru-parunya sudah sakit, tapi semangat jihadnya itu benteng pertahanan terakhir Indonesia tercinta, Pak. Di saat ketika itu para penjajah datang lagi ingin menjajah negeri tercinta ini, bukan Bung Hatta, bahkan sudah mereka amankan, tapi ada satu benteng pertahanan itu, Ustaz Jenderal Sudirman. Allahu Akbar. Apalagi kalau kita menelusuri sejarah TNI ini, Pak, luar biasa. Baiklah, ini saya tidak perpanjang, nanti jadinya jadi belajar sejarah. Jadi demikian Pak bangsa ini. Makanya kalau ada orang belakangan menyebutkan umat Islam ini bukan nasionalis, keliru itu. Keliru sangat. Umat Islam adalah orang yang nasionalis. Sehingga 7 kata dalam Piagam Jakarta, itu toleransinya para ulama. Ya, bagaimana melihat jangan sampai bangsa ini berpecah lagi, sehingga Indonesia bagian timur tetap bersatu. Baiklah, setelah kita kembali menyadari dan mengingat bersama bahwa ternyata bangsa ini adalah hasil jerih payah para ulama.
dalam Undang-Undang Dasar Pendidikan Indonesia tercinta ternyata punya satu tujuan yang luar biasa. Siapa yang tahu? Kira-kira kalau yang tahu berapa hadiahnya, Ustaz? Tujuan pendidikan dasar nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pendidikan Nasional ini. Kalau sudah saya sampaikan nggak kasih hadiah lagi. Lihat pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Biar beliau yang membacakan nanti, nggak usah saya. Silakan. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Biar kita buktikan, Pak. Bentar, Ustaz. Sekarang kita pengen tahu dulu. Bentar dulu, sebentar. Itu tujuan, Pak. Ya. Sebelum kita membahas tujuan pendidikan nasional, ada baiknya kita juga sedikit mengkaji apa itu pendidikan. Kadang-kadang kita tidak ngerti, Pak. Nampak tungguri hendaknya nih, apa pula nih, tak ngerti kita. Jadi sehingga banyak yang nggak ngerti kita. Akhirnya ya berjalan begitu saja. Kadang kita ngomong biar aja dia berjalan seperti air, toh nanti juga sampai ke laut. Sekarang gini aja, air aqua ini bapak minum nanti sampai ke laut enggak? Enggak. Berarti semuanya harus dirancang. Ada air yang sampai ke laut, ada yang tidak. Baik. Guru, apa itu guru? Diguru dan ditiru. Belum lagi santri. Santri itu berasal dari cantrik. Seseorang yang mengikuti kiainya. Dalam bahasa Arab disebut dengan murid, muridun. Sehingga menjadi bahasa Indonesia murid, apa artinya? Arada yuridu muridan. Orang yang menginginkan apa? Menginginkan ilmu dari gurunya. Maka untuk itu kita juga harus memahami apa makna pendidikan. Oh, panjang pembahasan para ulama tentang pendidikan ini. Saya ingin menyingkat. Tetapi akibat salah memahami kata pendidikan, ada salah seorang guru saya, beliau doktor, sudah meluluskan ratusan doktor pendidikan Islam. Ya. Beliau bilang gini, kadang saya disuruh mengisi biodata. Di situ ditulis riwayat pendidikan beliau sampai doktor. Nggak bisa terima saya setelah selesai saya doktor, saya tidak berpendidikan lagi, nggak bisa. Saya juga demikian, Pak. Saya nggak punya gelar. Nah, kalau mau dibuat juga silakan buat LC, langsung ceramah. Lihat deh. Itu aja. Kalau mau tambah ditambah juga lagi silakan buat DR dari Riau. Iya. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT. Tapi ketika kita disuruh mengisi biodata, itu yang tertulis riwayat pendidikan. Saya tidak bisa terima kalau riwayat pendidikan saya tamat SD, kemudian ambil paket B, ambil paket C, cuma itu, Pak. Setelah itu saya baru pernah di pesantren, tapi apakah setelah itu saya tidak dididik? Oh, tidak bisa. Berarti itu namanya riwayat sekolah. Maka untuk itu jangan terjebak kita dengan makna pendidikan ini. Itu kalau bisa-bisa kita pendidikan dia cuma rendah katanya. Sekarang gini aja, Buya Hamka pendidikannya tamat apa? Buya Muhammad Nasir pendidikannya tamat apa? Kok beliau mendapatkan King Faisal Award tahun 80-an di Saudi sana? Cuma Buya Muhammad Nasir cuma sekolah setingkat SMA, sekolah Belanda. Tapi luar biasa, pakar. Seingat saya 4 bahasa dunia yang beliau kuasai.
Buku beliau Bakita Selekta saya punya 2 jilid, itu luar biasa. Belum lagi Buya Hamka. Tamat apa Buya Hamka? Kalau kita baca sejarah Buya Hamka, ya, mungkin tidak kurang dari 70% buku Buya Hamka saya punya di perpustakaan kami. Dan Masya Allah, pendidikan Buya Hamka tamat apa Pak? Tapi beliau kok dapat penghargaan Profesor Doktor, bahkan Al-Azhar memberikan gelar kepada beliau, penghargaan kepada beliau. Allahu Akbar. Maka kalau riwayat pendidikan hanya sekolah formal itu keliru. Kita tahu Pak, sejarah telah mencatat bahwa Great Al-Azhar Mesir membuat fakultas khusus untuk akhwat, untuk perempuan, untuk mahasiswi setelah kunjungan beliau ke Sumatera Barat. Ketika itu beliau melihat ada satu sekolah yang luar biasa, ya, yang didirikan oleh orang Indonesia. Siapa yang tahu siapa perempuan yang mendirikan sekolah itu? Ada yang tahu? Silakan dicari. Ada yang tahu? Akhirnya begitu pulang ke Mesir, beliau terinspirasi untuk membuat sekolah fakultas yang khusus untuk pondok putri. Itu dia. Namanya Rahma Al-Yunusiyah. Beliau punya gelar. Dan seharusnya tokoh wanita Indonesia ini orangnya. Beliau berjilbab. Allahu Akbar. Maka untuk itu jangan terjebak sekolahisme. Apa itu sekolahisme? Pendidikan itu dipandang hanya dengan taraf sekolah, atau hanya di sekolah saja. Karena sekarang yang hadir adalah orang tua, saya perlu ingatkan ini. Pendidikan tidak hanya di sekolah. Dan jangan terjebak dengan sekolah hisbi. Sebab yang disebutkan Nabi bukan talabul madrasah faridatun ala kulli muslim, dan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, bukan hanya dengan sekolah. Dan sekarang saya merancang Pak, ini anak saya calon Ustaz Muhammad Al-Fatih namanya. Itu satu lagi Soleh Fauzan namanya. Yang rekam ini beliau nih. Saya tidak sekolahkan, di rumah aja. Ijazahnya Ustaz ambil paket aja nanti. Padahal saya punya pondok. Ya. Sekarang dilipat kain sudah ada 3 pondok yang saya buat. Tapi anak saya tidak sepondokkan. Saya pengen ada satu model baru lagi yang ingin saya kembangkan, dan sejatinya itu model lama. Maka apa itu makna pendidikan? Pendidikan Bapak Ibu bukan sekolah, tapi sekolah salah satu lembaga pendidikan. Betul nih? Atau lembaga pengajaran, tergantung model sekolahnya lagi. Kalau pondok pesantren pendidikannya tentu lebih banyak, atau sekolah-sekolah Islam pendidikannya juga lebih banyak. Apa itu pendidikan? Pendidikan Pak dalam bahasa Arab disebut juga dengan tarbiyah, tapi sebagian ahli ilmu menyebutkan pendidikan lebih dekat kepada at-ta'dib. Apa itu? Penanaman nilai-nilai adab. Maka untuk itulah ada ungkapan yang terkenal, al-ummu madrasatul ula. Ibu, amma adalah tempat sekolah yang pertama. Ternyata bukan sekedar transfer ilmu, tapi transfer nilai adab, transfer nilai apa? Karakter. Sehingga Pak, tapi mohon maaf, ini dalam bahasa Minang, ada waktu kita belajar merangkak, belajar budi pekerti di rumah ayah jubundo. Ada waktu kita belajar duduk di surau belajar mengaji sama Tuk Buya. Ada waktu kita berdiri dan berjalan di halaman surau belajar silet dengan Datuk Pendekar. Ada waktu kita berjalan, bahkan berjalan dari satu rumah gadang ke rumah gadang, belajar adat istiadat. Ada waktu kita berlari
merantau mengasah mencari ilmu dan pengalaman, dan ada waktu kembali ke kampung halaman, duduk tempat berguru, tegak tempat bertanya. Makanya di alam Minangkabau ada surau merantau. Surau merantau. Baik. Jadi di mana tempat pendidikan pertama? Di rumah ayah dan ibu. Maka untuk itu 5 yang mempengaruhi anak-anak, Pak, ibu-ibu. Pertama, keluarga. Makanya Nabi menyebutkan fadfar bidzatid dini taribat yadak. Pilihlah yang elok agamanya agar kamu beruntung. Itu dia. Yang kedua, lingkungan. Anak kita terdidik dengan kondisi keluarga kita dan keadaan lingkungan kita. Itulah perlunya mencari lingkungan yang baik. Maka wajar Ki Hajar Dewantara menyebutkan model pendidikan ideal, pendidikan nasional ideal adalah pondok pesantren. Karena pondok pesantren menciptakan lingkungan Islami. Dan yang mempengaruhi anak yang ketiga adalah sekolahnya. Yang keempat, bacaannya, tontonannya. Zaman sekarang ini dasar, Pak. Anak tengok di rumah, yang ditengoknya apa? YouTube atau Facebook. Yang ditengoknya apa? Binatang film aja. Betul nih? Atau pelecehan. Itulah pendidikan dia. Walaupun sekolahnya SDIT, tapi kalau di rumah tidak kita kontrol dengan baik, pendidikannya akan dia dapat dari yang tak baik tadi. Yang kelima, bacaan. Bacaan ini, Pak, apa yang dia baca, inilah 5 faktor. Maka terbentuklah sebuah pendidikan yang disebut dengan tarbiyah lah namanya, dengan tahdib lah, dengan tazkiyah lah, dengan tahdib lah, dengan apa lagi? Dengan ta'lim lah. Intinya penanaman nilai pada diri anak, belakangan disebut dengan pendidikan karakter. Pendidikan apa namanya? Pendidikan karakter. Tapi pendidikan karakter itu masih baru itu. Baru. Jauh sebelum bangsa ini berdiri, para ulama kita telah menanamkan model kepribadian untuk anak kita yang disebut dengan karakter sekarang. Buya Hamka menulis buku pribadi, sekarang dicetak dengan judul Pribadi Hebat. Bahkan Profesor Hasbi As-Siddiqi menulis satu buku yang berjudul Lembaga Budi. Isinya adalah tentang karakter, adab. Bahkan sebelumnya juga ada kitab yang ditulis oleh ulama di negeri ini. Ayyuhal Hasan menulis buku Wahai Anakku, Wahai Anakku. Ya. Kemudian juga buku-buku adab yang lain. Maka saya melihat wajar anak bangsa ini terkenal baik-baik di Saudi sana dan di Timur Tengah sana. Kenapa? Ternyata pertama, selain budaya orang bangsa ini lembut, tak lepas dari penanaman nilai adab dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama yang pernah mengembangkan Islam di negeri ini. Maka pendidikan karakter sekarang masih baru. Apa sebab? Bahkan nih penting, pendidikan karakter tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Sekarang mari kita lihat bagaimana betul tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia tercinta ini. Bahasa saya tidak terlalu tinggi kan? Ya, mohon maaf ya kalau kurang dipahami. Ya, mohon maaf betul, saya susah menyederhanakannya karena menurut saya ini sudah sangat rendah bahasanya. Ya. Baik, saya berupaya untuk memahamkannya. Baiklah.
Jadi tujuan pendidikan nasional ini apa? Dan seharusnya pendidikan bangsa ini dikembalikan ke tujuan Undang-Undang Dasar Pendidikan. Silahkan dibaca Ustaz. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 3. Silahkan baca Ustaz. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Allahu Akbar. Luar biasa. Itulah hasil jerih payah para ulama kita, Pak. Menetapkan satu tujuan pendidikan nasional yang syarat dengan prinsip hidup kita. Berarti tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang 1945 ini ada 4. 1. Meningkatkan keimanan. Kedua, ketakwaan. Ketiga, akhlak mulia. Ini pendidikan karakter itu, Pak. Islam jauh lebih duluan mengembangkan model pendidikan karakter. Bahkan Pak, ada seorang dokter meneliti penelitian antara pendidikan karakter yang ada di Jepang dengan pendidikan akhlak yang sudah dikembangkan di negeri tercinta yang bernama Indonesia Raya ini. Sebenarnya lebih bagus konsep pendidikan karakter akhlak kita, Pak. Pendidikan akhlak kita. Cuma sayang kurang komprehensif itu aja. Kita perlu menggali lagi dan menerapkan lagi. Ada yang keempat apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Dulu di zaman Pak Habibie itu ada satu istilah yang luar biasa. Saya sengaja memunculkan tokoh-tokoh bangsa ini, Pak, karena kita sekarang acaranya acara lembaga pendidikan. Kita bawa betul bagaimana tokoh-tokoh bangsa ini punya prinsip. Pak Habibie itu bukan orang sembarangan. Saya ketika Pak Habibie meninggal, saya sering menangis. Saya merasakan kita kehilangan orang besar di bangsa ini. Dalam sekian ratus tahun Pak susah mencari orang sekelibernya Pak Habibie rahimahullah ta'ala. Jasa beliau, bagaimana keinginan beliau membuat pesawat terbang, luar biasa, Pak. Dan zaman Pak Habibie ada satu istilah. Apa istilahnya? Meningkatkan infak dan infak. Apa itu infak? Iman dan takwa. Ini infak apa itu? Ilmu pengetahuan teknologi. Ini Pak Habibie bilang hati kita ciptakan, hati kita lahirkan, hati Mekah dan punya wawasan seperti wawasan di Jerman. Pak Habibie itu, Pak, disertasi S3-nya cuma 28 halaman. Sekarang kalau orang nulis disertasi itu berapa halaman, Ustaz? Bahkan ribuan. Ada yang ribuan. Tapi dapat diterapkan dan hasil disertasi dan penelitian dia itu dalam ranah kehidupan. Itu dia. Kalau Pak Habibie, Masya Allah, ternyata Pak, dengan hasil penelitian Pak Habibie, dengan ide Pak Habibie rahimahullah ta'ala, dulu pesawat itu, Pak, itu mogok, kemudian daya tahan yang terbang itu masih kurang. Ada Pak Habibie dapatkan satu penemuan, hasil karya penemuan Pak Habibie itu dipakai di dunia. Allahu Akbar. Terlepas dari kekurangan, kehilafan beliau semasa hidup, itulah namanya manusia. Semoga Allah Ta'ala masukkan beliau dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jasanya luar biasa untuk bangsa ini, bahkan umat seluruh dunia. Baik,
iman dan takwa. 4 tujuan pendidikan Indonesia ini, Pak. 4 tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang. 1, iman dan iman. 2, takwa. 3, akhlak mulia. 4, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, anak-anak kita ini. Baik, sekarang anak-anak bapak sekolah di mana? Apa nama sekolah kita nih, Ustaz? Sekolah apa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Lah, Sekolah Islam Abu Bakar As-Siddiq. tingkat SMP, SMA atau apa? Sekolah dasar. Sekolah dasar Terus Islam terpadu. SDIT. Nah, ini yang saya inginkan. Apa kepanjangan SDIT? Sekolah Dasar Islam Terpadu. Apa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Oh, luar biasa itu. Sekolah Dasar Islam Terpadu. Apa tujuan Bapak menyekolahkan anak Bapak di sini? Saya pengen mewujudkan anak saya sebagaimana tujuan pendidikan nasional Indonesia. Kira-kira Pak, mana yang lebih tercapai? Tujuan pendidikan anak, tujuan pendidikan nasional dengan model sekolah SDIT dengan model yang lain. Jangan sebut. Cukup itu saja. Kita bukan sedang menjatuhkan lembaga lain, tidak. Tapi saya sedang ingin meyakinkan bapak-bapak bahwa menyekolahkan anak di SDIT selaras dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu dia. Berarti Pak, untuk mewujudkan itu di SDIT pas. Betul Pak ya? Sepakat ini? Alhamdulillah. Cuma tentu kita perlu, ini PR menjadi apa namanya? Menjadi tanggung jawab. Kullukum ra'in, kullukum ra'in wa kullukum apa? Mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in. Setiap kamu itu pemimpin. Terjemahannya sering pemimpin, Zat. Padahal ra'in ini sebenarnya pengembala. Dalam bahasa Latin itu disebut pastor itu. Jadi dalam bahasa kita sebenarnya pengasuh. Ini dia. Jadi setiap kalian itu pengasuh itu dan diminta pertanggungjawaban. Maka nama sekolah dasar Islam Terpadu ini akan dipertanggungjawabkan pula nanti. Nah, itu dia. Baik. Artinya keterpaduannya seperti apa? Itu menjadi PR besar dan tugas tentunya lembaga kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini. Pendidikan akhlak, Pak. Iman. Ada diajarlah Pak. Kita syarah ini, kita uraikan ini. Pendidikan iman. Pendidikan iman. Iman itu ada berapa, Pak? Iman itu ada berapa? Dulu kalau orang tua-tua kita mengajarkan apa? Baramulo rukun iman itu laya itu onam para karo. Aduh, dulu sih kosan. Nah, yang pertama iman pado Allah Ta'ala. Itu cara orang tua dulu. Karena itu bulu baru yang dapat. Itu anak-anak zaman dulu hafal rukun iman. Dan iman itu Pak luas. Bayangkan Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala menulis kitab Syu'abul Iman, 77 cabang iman. Iman itu 6 rukunnya. Ada 2 yang paling mantap dimasukkan Nabi ke dada para sahabatnya, al-imanu billah dan al-iman biyaumil akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Iman kepada Allah itu ada pula rukunnya. Ada 4 rukun iman kepada Allah. Pertama, iman dengan adanya Allah. 2, beriman dengan rububiyah Allah. 3, beriman dengan uluhiyah Allah. 4, iman dengan asma wa sifatnya Allah. Allah Akbar.
Maka orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang bertauhid. Orang yang beriman atau orang yang bertauhid. Tauhid terbagi 3. Di anak-anak kita dipelajari di sekolah dasar juga. Itu dia. Belum lagi pembatal iman yang disebut dengan nawaqidul iman atau nawaqisul iman, pengurang-pengurang nilai iman. Seharusnya semua perkara yang terkait dengan iman ini itu diajarkan atau menjadi kewajiban orang tua di rumah. Jadi yang wajib Pak menyelamatkan. Tengok ayat tadi. Kul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Berarti kewajiban kita dulu. Allahu Akbar. Orang berimanlah yang selamat dari neraka. Orang beriman disebut beriman atau mukmin disebut mukmin karena ada iman dalam dirinya. Iman 77 cabang iman, belum lagi pembatal iman yang harus dipelajari. Itu kewajiban siapa Pak? Kewajiban orang tua wali murid. Allahu Akbar. Itu kewajiban orang tua wali murid Pak. Yang wajib mengajarkan itu bukan untuk anak kita, itu bukan saya sebenarnya, asalnya kewajiban kita tuh. Maka untuk itu, tapi Ustaz saya tidak pandai, Ustaz saya pun perlu belajar lagi sama Ustaz Heri. Karena sadar itulah Pak kita antarkan ke sini. Sebab cita-cita keluarga yang paling mulia adalah keluarga yang bercita-cita menuju surga bersama. Jadi biar nanti kita, anak kita, istri kita masuk surga kita bersama. Biar selamat, biar kita tidak dituntut nanti atau lepas kewajiban kita ini kita belajar, anak kita juga belajar. Allah Akbar. Maka kita antarkanlah anak kita ke sini sehingga anak kewajiban kita itu kita minta Ustaz Heri dan guru-guru, Ustaz Angga dan Ustaz-Ustaz lainnya yang mengajarkan. Tapi kewajiban kita mungkin tidak kita muliakan Ustaz-Ustaz kita nih. Tidak mungkin. Makanya Pak, saya selalu bilang begini, kalau ada orang tua wali murid yang bahagia kali dia dan dia mampu anaknya mondok gratis, anaknya sekolah gratis, bahagianya tak kepala, anak saya dapat sekolah gratis, Masya Allah. Tapi dia mampu, rugi besar. Apa sebab Pak? Begini, Bapak tahu saya punya cita-cita, saya tak malu menyampaikannya karena boleh mana tahu jadi inspirasi buat orang yang mendengarnya. Saya punya cita-cita buat 1000 pondok pesantren. Karena bagi saya membuat pondok pesantren itu tidak susah, Ustaz, enggak. Apa sebab? Yang susah tuh gedung pesantren. Kalau pondok cukup 4 kali 6 meter, pondok tuh suruh orang hafal Quran namanya tahfiz, kasih merek pondok tahfiz, selesai. Itu dia. Seiring berjalan waktu berkembang juga dia. Intansurullah ya surkum. Bapak tahu kenapa saya punya cita-cita seperti itu? Kalau saya wafat duluan, saya wasiatkan pada anak-anak saya melanjutkan cita-cita itu dan juga kepada murid-murid saya. Alasan saya banyak, tapi alasan yang pertama dan utama, alhamdulillah saya sayang pada ayah saya. Sekarang ayah saya telah tiada. Saya selalu rindu dengan ayah saya. Dulu ayah saya mendidik saya. Dulu ayah saya tidak orang kaya kan, orang yang susah juga. Ya, saya masih teringat betul. Ayah saya cuma jualan, dipakainya sepeda, dibawanya pergi ngantar beras ke Terang-Terang.
Di depan ada beras, di belakang ada semen, tak berapa sak didorongnya itu Pak, di pendakian. Ayah saya dulu sebelum toko bangunan tadi lipat kain itu jual apa? Jual semen di rumahnya. Kemudian ayah saya ngangkat semen itu, akhirnya semen terakhir bunyi pinggangnya tak. Kemudian ayah saya buang air dan darah yang keluar, gelap pandangan ayah saya atas semua darah dan penderitaan yang telah diberikan ayah saya itu. Saya pengen membalasnya lagi. Ayah saya dulu yang mengantar saya pergi sekolah Pak, bawa motor RC namanya, ya sekarang masih ada motor itu. Dan ayah saya pulang, kemudian ayah saya kantuk, kemudian sampai di jalan ayah saya menabrak jembatan. Dia sudah ke pinggir, kemudian dia menabrak jembatan di depan masjid. La ilaha illallah. Ayah saya pun jalan mesti pakai tongkat karena kakinya sakit luar biasa. Motornya juga mesti diperbaiki. Atas semua derita ayah saya itu saya pengen membalasnya. Belum lagi mak saya. Mak saya memondokkan saya dulu luar biasa, kerinduan mak saya. Mak saya sayang pada saya. Seringkali di hari Jumat itu kalau di pondok saya dulu itu diantarnya ayam, rendang ayam Pak. Sering sekali, masya Allah, bahagia hati. Dan ayam sudah saya makan, terus ada lagi yang saya gigit. Begitu saya bahagia sekali. Tapi begitu saya gigit, saya kira ayam, ternyata lengkuas. Saya rindu dengan lengkuas itu. Dan Bapak tahu, saya pengen membalas jasa ayah mak saya, karena dulu ayah mak saya bayar sekolah saya. Ayah saya menyekolahkan saya bukan gratis. Dan semua makan itu, semua yang telah dikeluarkan ayah saya itu, saya pengen membalasnya. Dan saya punya cita-cita hari ini buat pondok pesantren 1000. Saya tidak peduli apakah sampai atau tidak. Maka itu saya bilang Pak, kalau Bapak mampu dan anak pengen gratis juga, Bapak rugi luar biasa. Seharusnya Bapak yang mengambil peluang. Al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandingi Pak keutamaannya apabila baik niat kita. Maka berharaplah dengan kita mengeluarkan uang sekolah untuk anak kita tadi, berharap pahala. Mahal-mahal sedikit tak apa-apa. Guru-guru, saya dah tahu betul Pak bagaimana deritanya buat pondok, buat sekolah ini luar biasa, minta ampun. Ya, minta ampun. Makanya kalau guru-guru digaji Pak, jangan hanya berharap dunia itu saja, tak sebanding besarnya pahala dan janji Allah tentang kebahagiaan surga yang dijanjikan untuk ilmu yang diajarkan itu. Terlalu rendah kita hanya berharap uang itu saja. La ilaha illallah. Itu iman tuh Pak. Kenapa sampai ke sana tadi uraiannya? Kewajiban kita tidak lama lagi. Kita waktu cuma 10.30. Belasan menit lagi. Kewajiban kita serahkan kepada guru. Mungkin tidak kita sepelekan guru ini? Tidak mungkin Pak. Sehingga para ulama terjadi perbedaan pendapat manakah yang lebih mulia antara guru dengan orang tua. Bahkan sebagian mereka memandang guru lebih mulia ketimbang orang tua. Kenapa? Orang tua melahirkan anak dari alam mulia, alam rohim ke alam dunia yang hina. Guru melahirkan anak dari alam hina ke alam akhirat yang mulia. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang perlu diingat Pak, tidak hanya mesti anak kita yang beradab kepada guru, tapi kita juga mesti beradab kepada guru anak kita. Dia yang menyelamatkan kita Pak, bukan hanya menyelamatkan anak kita saja. Anak kita dan kita diselamatkan oleh guru itu. Makanya guru mesti ikhlas. Dan kita butuh guru-guru pejuang yang rela berkorban. Baik, ini baru iman. Yang kedua, takwa. Ketakwaan itulah Pak derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Waktu sekolah dan dididik guru itu lama kenangannya Pak. Ya. Waktu kita mondok, lama kenangannya.
Nggak bisa dilupakan. Saya hari ini luar biasa. Saya berjuang kemana-mana, buat ini, buat itu. Saya teringat selalu dengan guru saya. Nah, itulah jasa seorang guru. Makanya guru itu apa? Patriot apa? Tak ada yang guru SD. Himne guru tahu? Hah? Itu ada kata-katanya satu yang luar biasa. Nah, apa kata-katanya? Hah? Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi Ustaz, guru-guru ini sekarang udah dikasih uang kan? Udah jasa itu Ustaz. Apa pula caranya? Begini Pak, saya selalu bilang ke guru-guru, sekolah dan lembaga pendidikan bukan tempat nyari uang, tapi tempat berjuang dalam tanda kutip, sebab guru-guru juga butuh uang. Betul tak Ustaz? Nah, lu kan dapat boleh pepes anak. Tapi orientasi seorang guru bukan semata-mata uang, sebab sekolah bukan tempat nyari uang Pak. Orientasinya, namun tempat berjuang. Kalau nak cari PT banyak, salah alamat. Jangan jadi guru, jadi pengusaha. Nah, pengusaha apa? Terserah lah. Nak pengusaha ome, nak apa? Sawit. Nah, itu banyak PT dia. Tapi jadi guru, maka jadi guru Pak, kalau tidak ikhlas ruginya minta ampun. Sudahlah uang tidak dapat banyak, pahala juga tidak dapat, rugi. Makanya jadilah guru-guru pejuang yang rela berkorban, menghantarkan murid menjadi orang-orang yang bertakwa dan memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia ini luas Pak, lebih luas dari pendidikan karakter asli. Alhamdulillah saya punya perpustakaan di sana, di pondok itu banyak tentang penelitian saya dulu tentang pendidikan. Ya, karena saya ambil kuliah di Jakarta, tapi non formal. Kata orang-orang sana setingkat S2 program kepakaran khusus, ya, tentang ilmu pendidikan ini. Dan saya banyak mengumpulkan tentang pendidikan, kitab-kitab tentang pendidikan, dan saya betul-betul yakin bahwa pendidikan akhlak jauh lebih luas ketimbang pendidikan karakter. Karena karakter ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Karakter apa dulu yang dikembangkannya? Saya pernah mendapatkan satu kitab dari Maktab Jamiat Mekah Selatan, Nadratul Naim. Ya, itu satu kitab yang membahas tentang akhlak Rasulullah. Di kitab itu disebutkan 200 akhlak terpuji dan 160-an akhlak tercela, seingat saya. Oh, bayangkan tuh. Pendidikan akhlak ini luar biasa. Dan sekarang ini kita harus menyadari bahwa umat ini rusak. Lam yusliha akhir hadhil ummah illa bima ashabihi awalaha. Takkan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. Nabi tercinta telah menyebutkan, innama bu'ithu liutammima makaribal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Rasul dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Luar biasa. Kalau sebuah pendidikan karakter itu Pak, pendidikan karakter sekarang ini atau pendidikan akhlak dalam agama kita ini minimal ada 4. 1, keteladanan. 2, motivasi. 3, penerapan kedisiplinan. 4, evaluasi. Maka ada keteladanan. Kalau sekarang ada pendidikan karakter, karakter apa dulu yang harus diterapkan, dan kita harus punya role model. Apa itu role model? Uswahnya, yang diteladani siapa. Dan ternyata role model pendidikan, role model itu sosok yang dijadi acuan untuk model itu.
Siapa yang dijadikan role model pendidikan akhlak Nabi kita tercinta, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh adalah pada diri Rasulullah untuk kalian sebagai suri tauladan yang sempurna. Luar biasa, lengkap pendidikan Islam ini, Pak. Ya, tapi komprehensif. Sekarang itu sumber penyakitnya umat ini loss of adab. Apa itu? Kurangnya adab. Kurang adab. Dalam bahasa agama kita, akhlak ini juga disebut adab. Di sinilah, Pak, pendidikan SDIT itu dikembangkan oleh ustaz-ustaz kita, oleh guru-guru kita. Mungkin sedikit kadang-kadang agak lebih mahal dari sekolah lain, atau mungkin agak lebih susah. Kadang-kadang kita ada kegiatan-kegiatan atau apa, tapi ingat, itu semua kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Iman, takwa, akhlak mulia. Kadang-kadang, Pak, kita hanya bangga anak kita pandai menjawab soal ujian, tapi kita tidak berpikir bagaimana anak kita bisa menjawab soal kehidupan. Sekarang soal ujian aja pandai, soal kehidupan tidak. Di pesantren atau di sekolah-sekolah Islam menjawab soal kehidupan ini diajarkan. Dan satu lagi, kita mesti pandai nanti menjawab soal di kuburan atau di alam kubur. Siapa kamu? Apa agama? Siapa nabimu? Allah. Baik, itulah tujuan pendidikan bangsa ini. Iman, takwa, akhlak mulia. Yang keempat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas. Berarti kalaupun disebut iptek, ingat, Pak, terakhir, ilmu di dalam Islam itu ada dua. Satu, ilmu fardu ain namanya. Ilmu fardu ain itu wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Haram hukumnya, berdosa kalau tidak dipelajari. Apa saja ilmu fardu ain, Ustaz? Ilmu yang membuat kita mati sebagai seorang muslim, besok kita masuk surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian sekali-kali jangan mati kecuali mati dalam keadaan muslim sejati. Maka ilmu fardu ain adalah ilmu yang membuat kita bisa masuk surga. Apa ilmu yang bisa membuat kita masuk surga? Ilmu iman, ilmu takwa, ilmu akhlak mulia. Itu, Pak, tidak bisa diwakil-wakilkan. Seperti berwuduk juga tidak bisa diwakil-wakilkan. Encoh, tolong ambil wuduk dan kecik, encoh. Tidak bisa kita minta bantu, tolong ambilkan wuduk untuk saya, Bang. Tidak bisa, kecuali kalau kita mati, baru bisa diwudukkan oleh orang. Itu pun tidak bisa kita ngomong lagi. Itu ilmu fardu ain. Di sini nih, Pak, besok anak saya mau jadi dokter, Ustaz, jadi dokter lah. Ilmu yang kedua di dalam Islam namanya fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu kifayah? Ilmu yang mesti didapatkan oleh satu orang atau satu kelompok dari satu masyarakat itu, seperti ilmu bertukang, ilmu bertani, ilmu kesehatan, dan ilmu fardu kifayah yang lainnya. Kalau tidak ada dokter itu kok dia apa namanya? Kalau tidak ada yang pandai nukang, Pak, pun di rumah tidak bisa. Maka silakan, tapi ingat, jangan pernah tinggalkan ilmu fardu ain yang menjadikan kita mati masuk surga. Jangan sampai tertinggal. Bahaya. Nanti asih ilmu fardu kifayah, mati masuk neraka. Sakitnya tuh di sana loh, Mas. Kalau di sini, di sini tengah. La ilaha illallah. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah SWT, dan cukup waktu kita, dan saya akhiri. Inilah empat hal tujuan pendidikan nasional yang sungguh sangat mulia, syarat selaras
dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian nanti ketika wafat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam golongan-golongan hamba-Ku, ya. Masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Allahu akbar. Dan kelak kita masuk dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Maka berbahagialah anak-anak kita dididik dengan didikan sekolah dasar Islam terpadu ini. Dan kita dukung bersama guru-guru ini, Pak. Dukung bersama. Karena banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena keterbatasan waktu dan lebih-lebih keterbatasan ilmu, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.